Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Denis Imam Ramdhani. Selamat datang di podcast Pikiran Pionir. Di kesempatan kali ini gua pengen bahas sesuatu yang mungkin sering banget kita pikirin, yaitu gimana sih cara mengubah sesuatu yang kita sukai jadi sumber penghasilan, atau sebuah passion kita yang bisa jadi peluang besar dan mendapatkan penghasilan. Banyak dari kita punya passion, entah itu menggambar, main musik, memasak, melukis, menulis, bahkan main game. Tapi seringkali passion itu cuma sebatas hobi ya teman-teman. Sesuatu yang kita lakukan di waktu luang aja, padahal ada peluang besar untuk mengubahnya jadi bisnis yang menguntungkan. Hari ini gue mau bagiin sedikit langkah-langkah praktis yang mungkin bisa kita ambil untuk memulai perjalanan ini. Selain itu, kita juga pengen berbagi tips lebih detail. Mungkin kita dorong bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan hal yang menghasilkan walaupun itu dasarnya dari sebuah hobi ya teman-teman. Oke, sebelum kita bicara soal profit, kita bahas dulu apa sih sebenarnya passion itu. Passion itu adalah sesuatu yang kita sukai dan lakukan dengan sepenuh hati ya. Gampangnya, passion itu adalah hal yang bikin kita lupa waktu. Misalnya kita suka banget nih bikin desain interior kamar, ngedesain sebuah ruangan gitu ya, itu untuk seorang desainer ya. Atau kita suka banget dengan bikin lagu misalnya, ya kan, suka nulis-nulis, bikin buku gitu loh. Nah itu adalah passion namanya, menurut gua ya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau passion ini bisa jadi peluang bisnis? Pertama, tanyain ke diri kita sendiri, apakah ada orang lain yang mau membayar untuk hal ini? Yang kedua, apa nilai tambah yang bisa kita tawarkan dari passion ini? Jadi maksudnya gini, kita harus benar-benar pinter memprediksi atau mengestimasi. Kita kenali dulu nih value-nya apa sih dari sebuah passion kita ini. Value-nya apa nih? Apakah ada daya jualnya? Atau minimal di awal apakah ini ada unsur kemanfaatannya gak sih gitu buat orang banyak gitu. Nah semisal lu udah dapetin estimasi bahwa ini bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, atau buat beberapa orang yang lu prediksikan gitu, kayaknya nih hobi gue ini bisa dimanfaatkan. Misalnya bikin lagu nih ya, udah jelas dong kalau kita bikin musik ya pasti ada penikmatnya gitu. Tinggal kita musiknya kita atau yang arrangementnya kita, liriknya kita bisa kena nggak nih, ada pasarnya nggak nih gitu loh. Nah gitu, jadi balik lagi, jadi apakah ada sebuah keunikan di passion kita yang memiliki value dan daya jual gitu loh. Nah kedua, tadi apa nilai tambah yang bisa kita tawarkan di passion ini? Ya itu tadi yang gue bilang ya kan. Jadi apakah ada nilainya gitu loh. Karena gini loh teman-teman ya, banyak sekali sebuah kreativitas di luar sana yang akhirnya tidak bisa nggak sampai ke pasar gitu loh. Misalnya gini, kita bikin sebuah produk apa gitu, tapi kok nggak laku ya gitu. Itu secara bisnis ya. Apalagi ini passion gitu loh. Karena kita ngobrol dikit nih ya, pandangan gue nih, contohnya nih di US atau di luar negeri, skateboard rider ya yang hobi main skate aja bisa jadi miliarder gitu. Nah mungkin ini ada demand ya. Jadi di bule itu memang sangat dihargai sekali, di luar negeri itu sangat menghargai sekali tentang sebuah karya gitu loh. Jadi nggak menyepelekan. Kalau di kita kan masih kayaknya untuk sebuah hobi yang menurut dirasa kurang umum atau dirasa kurang gimana ya, gue ngomongnya susah. Pokoknya intinya gimana caranya kita kenal dulu sama apa yang value apa yang ada di passion kita. Nah ketika kita kerjain itu udah ada treatmentnya gitu. Tapi basicnya kreatif itu ya, basicnya kreasi itu jangan dulu ke direct sama apakah ini kejual atau tidak sebenarnya ya. Jadi bikin karya itu emang kita harus ngalir dulu, kita nyaman ngerjainnya.
kita natural dan tulus ngerjainnya, baru tuh kita mikirin selanjutnya mungkin apakah ini profitnya berapa atau mau dijual kemana gitu baru. Jadi ketika kita buat itu directnya sebenarnya passion, bener-bener passion kita. Cuman kan gini, kita lagi ngobrolin apakah yang kita kerjakan ini ada manfaatnya bagi orang banyak. Nah itu sih basicnya beneficial ya. Jangan dulu, ini harganya untung gak nih ya, profitnya gede gak nih ya. Nah itu kalau biasanya kalau udah mulai ke sana, kita gak tulus ngerjainnya. Oke ya, paham ya. Jadi kita harus kenal dulu di awal apakah passion kita ini bisa berdampak atau bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Ya mungkin bisa jadi contoh juga kalau kita suka gambar nih ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menerima pesanan ilustrasi. Ya ini kalau misalkan desainer, fashion designer misal, atau desain interior, kan banyak ya sekarang ya jasa gambar, jasa graphic design dan lain-lain ya. Nah itu contohnya nih. Atau misalkan hobi bikin lirik gitu ya. Kalau emang ada source-nya atau ada jalannya untuk bisa ngejual sebuah tulisan menjadi sebuah lirik lagu juga, itu kan bisa jadi ini ya. Teman-teman tinggal riset aja apakah itu ada peluangnya atau tidak gitu. Oke, di poin selanjutnya mengubah passion jadi profit. Nah ini menarik nih, yang inti banget yang mau kita bahas nih. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktisnya ya untuk mengubah passion kita jadi penghasilan. Jadi tadi sebelum ke langkah poin-poin itu, kita harus tentukan dulu apakah, kita ulas lagi ya, apakah passion kita ada nilai jualnya atau ada value-nya gitu. Nah itu kalau udah ketemu, baru deh ke langkah selanjutnya nih di poin kedua, gimana caranya mengubah passion jadi profit. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya nih. Langkah pertama, validasi dulu idenya. Oke, butuh validation. Jadi pertama cek apakah passion kita tuh punya pasar apa enggak. Yang gue tadi bilang, kalau lu udah yakin, udah natural ngerjainnya, baru tuh mikirin apakah ada pangsa pasarnya. Minimal di awal lu ngerjain sesuatu, lu kebayang nih ini ada manfaatnya. Nah setelah ada manfaatnya, baru deh kita ngomongin apakah ini ada pangsa pasarnya atau enggak. Nah ini udah masuk ke ranah bisnis nih, ya kan. Kalau tadi gimana caranya kita ngerjain ada manfaatnya enggak ke orang. Nah itu lebih ke personnya aja gitu kan. Nah tapi kalau udah bercerita pasar, berarti ini udah ke bisnisnya. Jadi cek apakah passion kita ini punya pasarnya gak sih, ada marketnya gak sih. Nah artinya kita perlu tahu apakah ada orang yang membutuhkan, ada demand ya, atau ada market fitnya gitu, mau yang bayar untuk hal ini gitu loh. Selanjutnya lakukan riset kecil-kecilan. Jadi contohnya cek di media sosial, marketplace, apakah ada orang yang menjual passion kita ini gak sih, hal serupa yang kita kerjain gitu. Ya kalau iya berarti ada peluang tuh, itu udah pasti ya. Nah tadi langkah satunya. Langkah duanya, ciptakan nilai tambah nih. Jadi kalau udah yakin ada pasarnya, pikirin nilai tambah apa yang bisa kita tawarin. Kemudian di langkah yang ketiga, di langkah ini jangan lupa bangun branding yang mencerminkan passion lu banget gitu. Mulai dari warna, brand identity, bla 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 gitu, banyak banget ya. Branding ini bisa berupa nama logo atau bahkan cara kita bercerita tentang produk di media sosial. Jadi kita storytellingnya seperti apa nih? Ingat, orang nggak cuma beli produk ya. Di era sekarang tuh orang tuh nggak cuma beli produk gitu. Mereka juga beli cerita di balik produk itu. Oke teman-teman, segitu aja sharing-sharingnya. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Sampai jumpa.